Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Kawan Jiwa. Hari ini kita lanjutkan sampai pada surat ke-7 ayat 170. Terima kasih. Selamat menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yang pertama dan utama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita masih dipertemukan lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka marilah kita nikmat yang telah diberikan kepada Allah itu kita manfaatkan sebaik-baiknya dan mensyukurinya, sehingga Allah akan selalu menambah nikmat kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya, marilah sebelum kita membuka kajian yang ketiga ini, lanjutan dari pertemuan kemarin, kita bersama-sama membuka kajian pertemuan malam hari ini dengan melafal bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Kang Toko membaca terjemahan ayat itu, dan Allah di sana berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Setelah Kang Toko membacanya berkali-kali agar ia memiliki kesempatan untuk lebih memahami ayat itu, aku berkata, Kang, coba perhatikan pada ayat itu. Allah memberi pemisahan yang sangat tajam, yaitu mereka itu seperti binatang ternak. Mengapa dipakai istilah binatang ternak bukan binatang buas, Kang? Perumpamaan ini menunjukkan adanya kesamaan antara manusia secara jasad dengan binatang ternak, yaitu sama-sama dipelihara, diberi makan, dan beranak pinak. Mereka juga diberi kelengkapan tubuh yang sama, ada telinga, ada mata, bahkan ada hati. Pada binatang ternak, kelengkapan itu sebatas untuk menjadikannya dapat mempertahankan hidup. Tetapi pada manusia, kelengkapan itu memiliki fungsi yang lebih dari sekedar itu, yaitu memahami ayat-ayat Allah, atau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mendengarkan ayat atau suara hati nurani. Jika kelengkapan itu dipergunakan sebagaimana bunyinya standar operate, prosedur atau SOP, maka manusia itu tak ubahnya binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Dan orang seperti itu jumlahnya sangat banyak, dan mereka semua adalah calon penghuni neraka jahanam. Kang Toko berujar seperti pada dirinya sendiri. Aku tidak menyaut, aku biarkan Kang Toko ngudoroso sendiri. Sebenarnya bukan berarti mereka tidak membaca Al-Quran, mereka mungkin membacanya, bahkan khatam berkali-kali. Tidak sedikit di antara mereka yang hafal Quran, tetapi barangkali saking hafalnya sampai-sampai mereka merasa tidak perlu merenungkan kandungan makna ayat yang begitu dalam ini. Sama halnya dengan orang bernafas, mereka tidak menghargai udara yang diberikan gratis. Mereka menganggap sudah seharusnya lah Allah yang menyediakan semua fasilitas itu, karena dia sendiri yang telah menciptakan manusia, maka tentu dia wajib memberikan fasilitas itu. Tuntutan orang-orang itu kepada Allah, dan aku pun tersenyum. Kang, kataku, membangunkan lamunan Kang Toko. Jangan melamun, Kang. Tidak, Ji, katanya. Aku cuma sedang berpikir, jika manusia sudah membaca ayat mengenai kebutaan mata kolbu, itu masih juga tidak tersentak lalu gelisah hatinya, lantas harus diapakan manusia-manusia seperti itu ya, Ji? Aku terkekeh-kekeh. Kang, biar tidak penasaran, coba buka lagi Al-Quran lalu baca surat ke-30 Ar-Rum ayat 53.
Kang Doko bergegas membuka Al-Quran dan mencari surat ke-30. Jari telunjuknya mencari ayat yang ke-58. Lalu dibacanya terjemahan ayat itu. Allah berfirman, dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan, melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Setelah saya membaca, Kang Doko memandangku dengan tatapan mata memelas. Belum pernah aku melihat tatapan Kang Doko seperti itu. Sungguh aku terharu. Aku wajib membantunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mengenal Kang Doko sangat baik sehingga aku tahu dia adalah orang yang sangat tegar. Tetapi ketika dia membaca ayat dalam firman-Nya Allah, dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang buta mata hatinya dari kesesatannya, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan, melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Aku terkesima melihat tertunduk Kang Doko. Seandainya Kang Doko seorang yang lemah, pasti dia sudah menangis, atau paling tidak ada air menggenang di pelupuk matanya. Tapi dia berusaha menyembunyikan kegalauan hatinya kepadaku. Tetapi mana mungkin dia bisa, karena aku sudah bersahabat dengannya lebih dari 30 tahun. Kang, kataku, sejak awal kan aku sudah minta supaya sampean jujur pada diri sendiri. Kang Doko mengangguk. Benar Ji, katanya. Nah, kenapa jadi sampean berusaha menyembunyikan kegalauan hati sampean, Kang? Ini kan antara Kang Doko kan sama aku, tidak ada orang lain. Sehingga jika hatinya sampean merasa galau, kenapa tidak sampean ungkapkan saja terus terang? Ya, aku itu lelaki, Ji. Malu kalau aku meneteskan air mata. Aku terkekeh-kekeh, Kang, kataku. Gengsi ya, masa laki-laki kok menangis begitu? Kang Doko mengangguk. Ternyata tidak hanya satu hal yang Kang Doko lupa, kataku kemudian. Kakang justru lupa dua hal, yaitu kejujuran dan ego. Oke lah, Kang, kalau sampean malu menangis untuk urusan dunia dengan sesama manusia, aku dapat memahami. Tetapi dengan Allah, Kang Doko tidak perlu malu untuk menangis. Justru tangisan Kang Doko di depan Allah itu terhormat. Kang Doko memandangku. Heran ya, Kang? Begini, Kang. Seorang hamba yang menangis bersimpuh di hadapan Allah itu menandakan bahwa dia sangat membutuhkan Allah. Membutuhkan, bahasa Arabnya adalah fakir. Di hadapan Allah seorang hamba harus menjadi benar-benar fakir. Maka Nabi Muhammad bersabda, menyatakan secara terbuka, fakir adalah kebanggaanku, sebagai ungkapan betapa terhormatnya sikap itu di hadapan Allah. Kang Doko mengangguk. Maaf Ji, katanya. Tadi aku terbawa oleh perasaanku yang galau karena ternyata tidak mudah mengobati kebutaan mata kolbu. Padahal orang yang buta mata kolbunya itulah yang sesat. Apalagi di ayat itu dikatakan kamu tidak dapat memberikan petunjuk orang yang buta dan dari kesesatannya. Bukankah itu berarti urusan mengobati kebutaan mata kolbu itu bukan dengan sesama manusia, melainkan hanya Allah yang dapat mengobatinya? Begitu kan maksudnya, Ji? Benar, Kang, saudku. Hanya Allah yang dapat menyingkirkan hijab itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Ji? Aku menghela nafas. Begini, Kang, supaya sampean tidak penasaran, maka silahkan dibuka Al-Quran surat ke-18 Al-Kahfi ayat 17. Silahkan dibaca terjemahannya. Kalimatnya yang terakhir saja, Kang. Kang Doko membuka lembaran Al-Quran untuk menemukan surat ke-18 dan ayat 17. Setelah dibacanya kalimat terakhir ayat itu, di sana Allah berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang petunjuk jalan pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah, cukup jelas, Kang?
Kang Joko tidak menyaut. Ia membaca penggalan ayat itu berkali-kali sebelum akhirnya ia menggelengkan kepalanya pelan. Kang, di situ sudah dijelaskan bahwa petunjuk itu hanya ada di tangan Allah. Maka Tuhan menyatakan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Hak memberi petunjuk adalah hak prerogatif Allah yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun. Nah, inilah pernyataan yang secara implisit menyebutkan bahwa manusia wajib mengenal Allah secara kafah untuk mendapatkan petunjuk atau hidayahnya. Maksudnya mengenai Allah secara kafah itu bagaimana sih, Ji? Begini, Kang. Ada 4 hal yang melekat pada Allah. Pertama, dia punya nama atau asma yang harus kita kenali. Allah juga dapat dikenali dengan hasil karyanya atau dalam bahasa Arab disebut af'al. Ia dalam alam semesta yang luas ini dengan matahari, bulan, bintang, bumi, langit, dan lain-lain itu. Semua dapat menjadi bagian cara mengenal Allah. Lihat juga diri kita, jasad kita, roh kita. Itu pun berupa hasil karya Allah. Maka di dalam Al-Quran seringkali ada ayat yang menyatakan, tanyakanlah kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Artinya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak mengakui hal itu. Lalu yang ketiga, Allah juga memiliki sifat yang disebut sifat 20 yang seringkali dihafalkan di surah-surah, yaitu wujud, hikmat, takoh, kholik, dan seterusnya. Dan yang keempat, Kang, Allah pun memiliki zat yang menegaskan salah satu sifatnya, yaitu wujud. Nah, mengenal Allah secara kafah artinya mengenal Allah dari semua aspek yang dia miliki, baik zat, sifat, afal, dan asma. Apa mungkin itu, Ji? Kenapa tidak, Kang? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan manusia. Yang merupakan indikasi bahwa tujuan penciptaan manusia memang agar mereka mengenal Allah. Atau dengan kata lain, jika Allah tidak menciptakan manusia, maka dia tidak akan mengenal atau tidak dikenal. Nah, jika demikian artinya bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk mengenali diri, mengenali dia secara kafah. Bukan sekedar mengenal salah satu dari 4 hal yang telah kita bicarakan tadi, Kang. Selain kenal nama juga harus kenal sifat, kenal juga pada af'al dan zatnya. Dan orang-orang yang mengenal Allah secara kafah itu yang akan mendapatkan petunjuk. Begitu. Berdasarkan ayat yang sedang kita pahami ini, jawabannya iya, Kang. Tadi kan sudah kita sebut bahwa ayat ini selanjutnya implisit menegaskan perintah agar manusia mengenal Tuhannya. Karena dengan pengenalan yang paripurna, maka sebenarnya manusia sudah mampu berdialog secara langsung dan produktif dengan Tuhan. Kang Joko diam sejenak sebelum akhirnya dia berkata, terus bagaimana caranya agar aku dapat mengenal dia secara kafah, Ji? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan lanjutan ayat ini, yaitu pada penggalan kalimat dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang petunjuk, jalan pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Coba perhatikan baik-baik penggalan kalimat itu, Kang. Ada pesan apa di dalamnya? Kang Joko membacanya berulang-ulang. Tiap sebentar dia menggelengkan kepala atau meremas rambut putih yang ada di kepalanya. Dan aku menunggu jawabannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah cukup lama menunggu, akhirnya aku harus mengakui Kang Joko memang hebat. Dia benar-benar berusaha memerdekakan akal pikirannya untuk mencermati ayat Allah. Dia pun tidak ragu-ragu untuk menyatakan pendapatnya. Ji, katanya dalam penggalan ayat ini aku mencermati 2 kata kunci, yaitu disesatkannya dan penunjuk jalan. 2 kata kunci ini menarik perhatianku, Ji. Mengapa? Karena orang tersesat adalah orang yang tidak tahu jalan. Lalu jika orang itu sadar bahwa dia tidak tahu jalan, maka dia akan berusaha bertanya kepada orang-orang yang dapat menunjukkan jalannya, sehingga dia tidak jadi lagi tersesat.
Aku tertawa. Hebat kamu Kang, kataku. Ini baru namanya Kang Joko, sahabatku yang cerdas, pantang merah dan merdeka. Kang Joko tidak dapat menyembunyikan rasa gembiranya. Bukan saja karena ia dapat menjawab pertanyaanku, melainkan yang lebih penting adalah dia kenal sadar betapa pentingnya menjadi orang yang merdeka akal dan pikiran serta kehendaknya. Merdeka dari penjajahan diri sendiri dan penjajahan orang lain. Sekarang aku sadar agama memang menghendaki kemerdekaan akal, pikiran, dan kehendak. Tanpa kemerdekaan itu, mana mungkin manusia dapat memahami ayat-ayat Tuhan. Kenapa begitu, Kang? Kan kita bisa mendengarkan ceramah dan menjadi pengikut ulama atau mata-mata besar. Memang bisa, tetapi cara itu mengandung risiko. Maksudnya, Kang? Ya, kita akhirnya hanya menjadi pengikut atau ekor belaka. Kemana si kepala berjalan, si ekor pasti mengikuti. Jika si kepala masuk jurang, si ekor pun jika ikut masuk jurang. Aku pun tertawa mendengar metafora Kang Joko. Karena memang kebanyakan manusia seperti itu, hanya sekedar percaya dan mengikuti apa kata ustadz, apa kata kiai. Memang benar, apa yang keluar dari mulut mereka adalah ayat-ayat Al-Quran atau cuplikan hadis Nabi. Tetapi mereka tidak mau bertanya. Bagaimana mereka mau bertanya jika dia berada di tengah-tengah 1 juta umat mendengarkan ceramahnya sang ustaz tersebut? Terus apa yang mau sampean lakukan, Kang? Tanyaku kemudian. Itulah yang aku belum tahu. Masa sih, Kang? Bener sih, sautku membela diri. Lah tadi Kang Joko sudah punya 2 kata kunci, yaitu disesatkannya dan penunjuk jalan. Masa sampean tidak tahu harus berbuat apa? Astagfirullahaladzim, seru Kang Joko seperti tersadar dari kealpaannya sendiri. Ya, aku ingat. Jadi, aku harus mencari seorang penunjuk jalan, begitu Ji. Aku mengangguk. Kang Joko mengenyitkan ke keningnya, tampak kulat-kulat wajahnya yang sudah tua makin kentara. Aku tahu ada sesuatu yang tiba-tiba mengenjal pikirannya. Kenapa, Kang? Tanyaku aneh. Aneh ya? Betul, Ji. Jawabnya jujur. Selama ini aku hanya tahu kalau mau belajar agama ya pada ustadz atau kiai atau guru ngaji. Aku tidak pernah mendengar orang menyuruhku untuk mencari seorang penunjuk jalan. Aku tersenyum. Begini ya, Kang. Aku mencoba menjelaskan, sebenarnya setiap kali kita sholat ada satu permintaan penting yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan. 17 kali dalam sehari, Kang. Itu minimal. Jika kita tanya mengerjakan syarat fardu saja, sampean tentu tahu permintaan itu, kan? Ya, permohonan supaya Allah menunjukkan jalan lurus atau shiratal mustaqim. Lalu, Kang Joko tahu apa itu shiratal mustaqim? Kayak apa itu shiratal mustaqim? Dan di mana letaknya itu shiratal mustaqim? Shiratal mustaqim ya Islam, Ji. Dan Kang Joko tahu apa itu Islam? Islam itu ya agama yang kita peluk, Ji. Dan Kang Joko tahu apa itu agama? Kang Joko terdiam. Aku tersenyum. Lalu kukatakan, Kang, agama itu Islam. Dan Islam itu adalah kepasrahan secara total kepada Allah. Bukan nama agama, tetapi sikap. Nah, bagaimana kita dapat pasrah total kepada Allah jika kita belum mengenal Allah? Bagaimana kita dapat mengenal Allah jika itu belum dapat menemukan shiratal mustaqim? Kang Joko masih diam. Itulah sebabnya Al-Fatihah menjadi salah satu rukun sholat, kataku. Tidak sah sholat seseorang tidak membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu kita meminta kepada Allah supaya Dia menunjukkan jalan yang lurus. Ini terus diulang-ulang menurut banyaknya rakaat sholat. Sehingga sebenarnya ini merupakan ujian dari Allah. Apakah kita memperhatikan ayatnya atau tidak? Jika kita memperhatikan ayatnya, mestinya kita selalu melakukan action atau menindaklanjuti. Jika kita tidak menindaklanjuti, maka itu artinya kita tidak memperhatikan ayatnya. Dan seorang penunjuk jalan itu tahu di mana shiratal mustaqim itu ya, Ji. Tanya Kang Joko penuh selidik.
Aku tersenyum memandang Kang Toko. Aku meminta kamu jangan bermain teka-teki, Ji, desak Kang Toko. Aku merasa ini sudah tiba waktunya bagiku untuk mengajak Kang Toko melakukan perjalanan lebih jauh. Dia sudah menyadari sepenuhnya bahwa dirinya tidak akan pernah mengetahui apa itu Shiratal Mustaqim, di mana Shiratal Mustaqim dan bagaimana cara menempuh perjalanan Shiratal Mustaqim. Kang, kataku kemudian, kalau Kang Toko bertanya apakah seorang penunjuk jalan itu tahu di mana Shiratal Mustaqim, maka jawabannya sudah jelas. Bukan seorang penunjuk jalan jika dia tidak tahu jalan, maka dia disebut sebagai penunjuk jalan. Dalam bahasa Al-Quran disebut waliyam mursida atau wali mursyid. Dan sosok ini pula yang dicari oleh Nabi Musa alaihi wasallam yang perjalanannya mencari ilmu. Allah mengabarkannya dengan sangat indah, Kang. Coba saja dibuka di dalam Al-Quran surat ke-18 Al-Kahfi ayat 65. Seperti biasa, Kang, baca saja terjemahannya. Di sana Allah berfirman, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Kang Toko menghela napas, lalu aku ajak dia merenungkan ayat itu. Coba perhatikan, Kang, kataku. Bagian kalimat yang berbunyi seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Bukankah itu sebuah penjelasan bahwa ada hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi penunjuk jalannya? Hamba yang dipilih oleh Allah itu telah mendapat rahmat dari sisi Allah dan telah mendapatkan ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah. Tetapi Ji, apa dia itu yang dinamakan Nabi Khidir? Ya, umumnya orang menyebut begitu, Kang. Walaupun sebenarnya dalam teks ayat yang sama sekali tidak menyebutkan nama, ayat Al-Quran hanya menyebutkan ciri-cirinya saja, yaitu seorang hamba yang telah mendapatkan rahmat dari sisi Allah dan telah mendapatkan ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah. Dengan hanya menyebutkan ciri-ciri seperti itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sampai kapanpun akan selalu ada orang dengan ciri-ciri seperti itu. Artinya, akan selalu ada hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penunjuk jalan yang akan mengajarkan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Kamu yakin begitu, Ji? Ya iyalah, Kang, ini kan firman Allah, pasti benar, makanya aku yakin. Kang Toko mengangguk. Ya benar, Ji, sautnya mantap. Tetapi, ngomong-ngomong, apakah kamu pernah bertemu dengan orang itu, Ji? Maksudmu, Kang? Ya, apa kamu pernah bertemu dengan hamba pilihan Allah itu? Mengapa sampai tanya begitu, Kang? Ya, maksudku, kalau kamu sudah ketemu, aku kan bisa minta tolong kamu supaya menemukan aku dengannya, Ji. Aku tersenyum tergagah. Alhamdulillah, kataku dalam hati. Allah menunjukkan kebesarannya kepadamu dengan mendengar sendiri pengakuan Kang Toko yang begitu mendambakan untuk dapat bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Sungguh tidak mudah untuk dapat sampai pada pengakuan jujur seperti pengakuan Kang Toko. Umumnya orang akan dengan mudah menampik hal seperti ini karena terasa aneh dalam pendengaran mereka. Tidak lazim, karena di dalam berbagai tempat pengajian, majelis taklim, dan berbagai kajian atau studi, keberadaan seorang penunjuk jalan yang akan menunjukkan Shiratal Mustaqim tidak pernah masuk dalam kajian mereka. Sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk mau berpikir sedikit menukik seperti yang dilakukan oleh Kang Toko. Dia tidak hanya berhenti pada bunyi teks atau terjemahan. Ia mencoba memahami sedikit lebih jauh sehingga akhirnya Allah membukakan untuknya hal-hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Seperti aku ajak dia untuk berpikir tentang jalan melalui firman Allah surat 43 Asy-Syuruh ayat 9 sampai ke 10. Kang Toko tampak berpikir keras. Di sana Allah berfirman, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi.
untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Apa yang terpikir olehmu, Kang, setelah membaca ayat itu, tanyaku. Kang Toko mengernyitkan keningnya agak cukup lama. Ia membaca terjemahan ayat itu berulang-ulang. Lalu dia berkata, "Aku menyerah, Ji," ujar kemudian. Aku menghela napas. "Kang," kataku, "sebenarnya ayat itu merupakan salah satu bukti bahwa banyak orang mengenal Allah dari asma dan af'alnya. Karena itu, kepada siapapun pertanyaan itu diajukan, maka jawabannya akan seperti itu. Nah, karena itu, manusia merasa telah mengenal Allah, cukup pengenalannya atas asma dan af'alnya saja. Padahal di situ ada bagian ayat yang sangat penting. Di sana Allah berfirman, perhatikan, yang menjadikan bumi untuk tempat kamu menetap, dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya mendapat petunjuk. Tetapi bagian yang penting ini terlupakan oleh manusia. Manusia lalai mencermati bagian ini, Ji." "Kang, maksudmu?" "Coba dipikir. Pada bagian yang menjadikan bumi untuk tempat kamu menetap, renungkan. Tentu kita sepakat bahwa itu memang diciptakan oleh Allah. Tetapi pada bagian berikutnya, dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi. Rasanya kita harus menggunakan akal pikiran kita dengan merdeka. Coba kita renungkan. Jalan-jalan yang kita lalui jika kita naik kendaraan atau jalan kaki ke kantor, ke pasar, ke sekolah, atau ke tempat-tempat lain, itu dibuat oleh manusia. Betul. Betul kan?" Kang Toko mengangguk. "Nah, apakah firman Allah salah?" Tidak mungkin, Ji." "Ya, kalau tidak mungkin, firman Allah pasti benar, Kang. Lantas, jika kenyataannya bahwa jalan-jalan yang ada di bumi dan dilalui oleh manusia itu diciptakan oleh manusia, sementara Allah menyatakan bahwa Dia membuat jalan di atas bumi, bagaimana ini, Ji?" "Kang, coba perhatikan. Di situ kan dijelaskan yang menjadikan bumi untuk tempat kamu menetap. Menetap itu artinya kita berdiam di situ dan tidak pernah berpindah-pindah. Dalam kenyataannya, kita tidak menetap di tempat yang sama dari sejak lahir sampai mati. Kang Toko sendiri beberapa kali pindah rumah, kan? Lebih dari 2 kali bahkan. Maka kita harus melihat kebahagiaan lain dari diri kita, Kang." "Maksudmu, Ji?" "Gini, Kang, kita ini kan terdiri dari jasad dan roh. Bener, Kang?" "Iya, Ji. Sekarang coba renungkan di mana roh kita menetap." "Ya, di jasad kita, Ji," saut Kang Toko agak ragu. "Kalau begitu, bukankah itu berarti bahwa yang dimaksud dengan bumi dalam ayat itu adalah jasad kita, sedangkan yang dimaksud dengan kamu adalah roh kita?" "Subhanallah, betul, Ji, betul," saut Kang Toko girang. "Kalau begitu artinya di jasad kita itulah ada jalan yang sudah disiapkan oleh Allah. Jika kita melalui jalan itu, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan yang mengerti jalan itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penunjuk jalannya, Kang." "Lalu di mana orang itu, Ji?" Aku tersenyum. "Sabar, Kang. Sampean kan nanti insya Allah juga akan ketemu dengannya. Sabar." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beberapa bulan Kang Toko selalu menyambangiku setiap malam, sekarang waktunya aku mengatakan Kang Toko kepada seorang hamba Allah yang disyaratkan dalam Al-Quran sebagai seorang hamba yang diantara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. "Kang, ini adalah episode yang paling penting dalam hidup sampean," kataku pada Kang Toko. "Coba saja, Kang Toko, baca dalam Al-Quran kisah Nabi Musa alaihi wasallam mencari ilmu di surat ke-18 Al-Kahfi mulai ayat 60. Nanti sampean akan semakin sadar bahwa betapa pentingnya seorang manusia seperti kita ini berjuang mencari dan menemukan seorang penunjuk jalan. Nabi Musa sendiri mencarinya dan bertemu sehingga mendapatkan ilmu yang paling bermanfaat." Kang Toko mengangkat muka. "Ilmu yang bermanfaat?" tanyanya. "Silakan baca Al-Quran surat ke-18 ayat 66, Kang."
Bagaimana Musa meminta kepada hamba itu? Kang Toko langsung membaca. Allah berfirman di dalam ayat itu, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Bukankah permintaan Musa itu sangat jelas? Dia meminta diajarkan ilmu yang benar, Kang. Bukankah itu adalah ilmu yang paling penting? Musa sadar di antara ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan diajarkan kepada murid-muridnya belum ada satupun ilmu yang benar. Sehingga dia mengatakan kepada murid-muridnya akan melakukan perjalanan jauh dan bertahun-tahun untuk mencari seseorang yang dapat mengajarkan kepadanya ilmu yang benar. Nah, itu juga membuktikan betapa pentingnya orang mendapatkan ilmu seperti yang dicari dan didapatkan oleh Musa dari seorang guru yang disebut sebagai bernama Khidir. Tidak seperti biasanya, kali ini Kang Toko lebih banyak diam, tapi ia tetap mendengarkan bahkan amat berminat. Kang, kataku melanjutkan, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan kepada sampean sebelum aku mengantarkan sampean kepada seorang penduduk jalan, hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari sisinya dan telah mendapatkan ilmu dari sisinya. Dia seorang manusia yang sama sekali tidak terkenal, jauh dari hiruk-pikuk keramaian orang-orang mencari popularitas. Tetapi dia adalah orang yang amat tawadhu. Dia selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan ikhlas dan tanpa pamrih sedikit pun. Kang Toko mengangguk. Oleh karena itu, Kang, nanti kalau sampean aku antar menemuinya, aku minta Kang Toko selalu bersikap sabar. Tundukkan egomu sampean, Kang, dan jujurlah pada dirimu sendiri. Di hadapan seorang seperti dia, Kang, maka hendaklah sampean tidak usah banyak bertanya. Dengarkanlah dengan seksama apa yang dikatakannya. Banyak bertanya yang tidak perlu menunjukkan sikap kekanak-kanakan. Dan pada waktunya nanti dia akan menerangkan apa yang dilakukannya dan apa yang diperintahkan untuk sampean lakukan. Karena itu, jika dia memerintahkan sesuatu, kerjakanlah, tidak usah bertanya. Nanti dia akan menerangkan. Jika dia menanyakan sesuatu dan sampean tidak tahu jawabannya, katakanlah secara terus terang bahwa sampean belum tahu. Artinya, di hadapan dia sampean jangan sok tahu. Kang Toko memperhatikan kata-kataku dengan seksama. Dia benar-benar tidak seperti biasanya. Keseharian Kang Toko adalah seorang yang selalu jenaka. Selalu saja ada ide untuk menjadikan pembicara menjadi menarik, lucu, dan segar. Dia seorang pekerja yang serius dan menghadapi hidup dengan penuh perjuangan. Walaupun begitu, dia selalu dalam memandang keseriusan hidupnya itu dari sisi yang jenaka dan menyenangkan. Jarang sekali ia kelihatan begitu serius seperti saat sekarang ini. Kang, kataku lagi, jika nanti sampean bertemu dengannya, artinya sampean akan mengadakan pembicaraan khusus dengannya. Sampaikanlah kepadanya apa yang sedang Kang Toko butuhkan secara terus terang. Tidak usah berbicara melingkar-lingkar di hadapan seorang hamba Allah yang telah mendapatkan rahmat dari sisinya dan telah memperoleh ilmu dari sisinya. Tidak usahlah berbicara masalah keduniaan. Kakang tidak perlu mempertontonkan kepandaian di hadapannya. Sebaliknya, bersikaplah fakir. Dia menghendaki orang jujur, orang yang egonya mapan, dan orang yang mau berjuang keras melaksanakan perintah Allah. Tetapi kamu kan ikut mengantarku, Toji, tanya Kang Toko. Kang, aku akan mengantarkan sampean kepadanya, tetapi aku tidak akan ikut dalam pembicaraan itu. Ini antara Kang Toko, dia, dan tentu Allah saja. Aku hanya ikut menyaksikan. Kang Toko menghela napas beberapa kali. Tidak usah terlalu banyak pikiran dan penasaran, Kang, kataku. Semuanya akan baik-baik saja kok. Aku dapat merasakan apa yang sedang berkecamuk dalam dirinya Kang Toko, karena aku pernah mengalami hal itu. Semua pergulatan yang benar-benar membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Aku yakin, Kang, akan mampu kamu melewatinya, dan baik karena dia seorang yang tabah dan berkemauan kuat. Walaupun begitu, tak urung aku ikut merasa tegang juga mendampingi Kang Toko yang duduk berhadapan dengan hamba Allah yang telah mendapatkan rahmat dari sisinya dan telah menerima ilmu dari sisinya. Aku hanya dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar dia memberikan apa yang sedang dibutuhkan oleh Kang Toko. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika semuanya telah berakhir, Kang Toko memeluk erat, sangat erat. Aku tidak dapat berbuat sesuatu selain menepuk-nepuk punggungnya seraya memberikan ucapan selamat kepadanya. Terima kasih Ji, terima kasih Ji, katanya dengan suara bergetar. Bersyukurlah kepada Allah Kang, karena dia telah menunjukkan kebesarannya untuk sampeyan, kataku. Kang Toko mengangguk dengan serius. Itu semua adalah pemberian Allah untukmu Kang, kataku. Nikmatilah, syukurlah, dan simpanlah baik-baik. Lalu diamlah dan jagalah amanah besar itu dengan hati-hati. Kang Toko menghela napas panjang, pandangannya menerang jauh. Dia berucap dengan pelan-pelan, Alhamdulillahirrabbilalamin, bisiknya. Akhirnya aku menemukan apa yang kucari dalam hidup. Demikian akhir perjalanan dua sahabat ini sampai ketemu kepada Guru Mursyid. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan para jamaah yang mengikuti sejak awal sampai akhir dalam sebuah dialog dua sahabat yang ditokohkan oleh Kang Toko dan sahabatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka kita akhiri pertemuan itu dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Kita lanjutkan ke part 4. Terus saksikan sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.